Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajrin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu, UPTD SDN Jayawinangun. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya dari sekolah saya. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya mengajar di kelas 4 di UPTD SDN Jayawinangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Apa kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Jadi nanti di sini itu kita akan melakukan supervisi nanti di kelas Bu Sulis untuk mengobservasi gimana nanti Bu Sulis melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik itu di awal pembelajaran, di inti pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu, kemudian untuk merefleksi bagaimana Bu Sulis melaksanakan pembelajaran nanti, kemudian hal-hal apa saja yang mungkin dapat ditingkatkan oleh Bu Sulis dalam pembelajaran Bu Sulis. Kemudian sebelum nanti kita observasi di kelas Bu Sulis, saya hari ini bermaksud untuk melakukan perbincangan atau diskusi praobservasi, di mana nanti sebelum kegiatan di kelas itu saya berbincang dulu atau berdiskusi dulu dengan Bu Sulis terkait pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Ibu. Nah, saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Sulis mengenai proses pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Sulis itu seperti apa, Bu? Oke, sebelumnya saya akan mengajar di pelajaran Pancasila. Ya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu anak mampu mengidentifikasi atau menjelaskan mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di sekolah. Kemudian anak juga mampu menjelaskan mana yang termasuk hak dan kewajiban di rumah. Ya. Kemudian anak juga mampu menyebutkan atau mengidentifikasi mana yang termasuk contoh hak dan mana yang termasuk contoh kewajiban. Oke, ya. Berarti nanti pembelajarannya itu adalah pendidikan Pancasila ya Bu. Kemudian materinya itu mengenai hak dan kewajiban, dan tujuan pembelajarannya di mana siswa itu mampu mengidentifikasi apa yang disebut hak dan kewajiban. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Sulis itu bagaimana aspeknya? Saya berharap dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dengan dalam materi hak dan kewajiban, anak itu mampu membedakan mana hak dan mana kewajiban. Kadang anak itu keliru kan Bu, mentang-mentang hak dan kewajiban itu sama, jadi anaknya sama terus gitu. Ya misalkan Ibu ya, anak ke sekolah itu punya hak dong, haknya yaitu mendapatkan ilmu dari gurunya. Tetapi yang sering dilupakan itu adalah kewajiban anaknya. Kadang anaknya tuh punya haknya aja, nggak mau mendengarkan ibu gurunya, nggak mau pokoknya ribut aja di kelas tuh Bu. Seperti itu. Jadi dengan pembelajaran ini saya harap tuh anak bisa tahu kewajiban dia apa, hak dia apa gitu. Di area pengembangannya itu siswa mampu membedakan, terus kalau bisa kira-kira semoga perilaku siswanya bisa membedakan antara hak dan kewajiban, seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk modul ajar sudah dibuat ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan nanti ketika Bu Sulis mengajar itu kira-kira Bu Sulis menggunakan model pembelajaran apa yang akan digunakan? Ya. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya itu memancing anak ya untuk menggali pengetahuan dia sesuai dengan kebutuhan dia masing-masing.
selama ini dia sudah menerapkan belum nih hak dan kewajibannya. Nanti anakku dituliskan dalam satu lembar kertas yang disediakan oleh guru ya. Nanti kan diacak tuh Bu, gabungan semuanya diacak, nanti masing-masing anak itu ngambil ya. Nanti anak dibacakan terus ditempelkan mana yang hak mana yang kewajiban, seperti itu Ibu. Berarti berdasarkan dari pengetahuan Iya. mahasiswanya seperti apa mengenai hak dan kewajiban. Kemudian untuk pembelajarannya itu apakah nanti berkelompok atau bagaimana Bu? Awalnya saya membagi anak dalam kelompok ya Bu ya. Dalam kelompok nanti masing-masing anak, masing-masing kelompok ya maksudnya ya, itu dikasih gambar. Nanti anak itu menceritakan di situ tuh ada hak, ada kewajiban tidak. Udah kan Bu ya, itu udah paham semua nih. Nah, biar makin tahu nih, sampai kan setiap anaknya nanti saya suruh masing-masing anak itu menuliskan. Tuh. Jadi ada yang kelompoknya ada. Berarti nanti pembelajarannya berkelompok, tapi evaluasinya secara Iya, individual iya, seperti itu ya Bu ya. Ya, nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas Busulis, tapi saya terlebih dahulu minta izin ya Bu ya kepada Ibu, nanti saya melaksanakan observasi di kelas Ibu. Tapi saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa saya mengobservasi Busulis bukan berarti saya mencari kesalahan dari pembelajaran Ibu Sulis yang Ibu lakukan, kemudian saya lebih baik seperti itu ya Bu. Jadi di sini kita sama-sama belajar bersama-sama, barangkali saya juga dapat inspirasi dari pembelajaran Ibu Sulis lakukan agar nanti pembelajaran kita kedepannya itu bisa lebih optimal lagi. Terima kasih banyak Bu Sulis atas waktunya untuk sesi praobservasi. Kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada yang ingin Bu Sulis sampaikan? Baik, terima kasih banyak Bu Sulis. Nanti kita ketemu di timing observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 4? Coba satu kali tepuk semangat. Jadi mau nanya nih, siapa yang hari ini tidak berangkat? Coba lihat. Berangkat semua? Iya. Bentar ya. Kita bagi kelas 4 nih, semuanya berangkat semua. Oke, nah ini hari apa? Jumat. Tanggal berapa ya? Coba, lu mau tahu nih, sekarang pelajaran apa ya? Dulu yang tadi malam belajar. Gak ada yang ngatur. Oke. Berarti kalian tadi malam ngapain aja? Main HP. Apa lagi? Talilan. Terus nih, kalian sudah belajar. Itu kan? Oke. Berarti tahu gak nih Pancasila waktu minggu kemarin belajar mengenai apa? Oke. Coba ibu nanya nih, ada yang masih ingat nggak? Kenapa sih adanya aturan? Apa tujuannya dibuat aturan itu? Bukan. Ada yang tahu? Disiplin. Biar disiplin. Oke. Kembali ke yang tadi ya. Di rumah kamu ada aturan tidak? Contohnya apa? Makan tidur. Coba apa lagi? Oke, apa lagi juga? Main HP jangan keterusan. Tadi kan siapa yang tadi malam belajar? Ternyata nggak ada yang mengacung, Berarti semuanya nggak belajar. Berarti kalian sudah melanggar apa? Melanggar aturan. Lain kali biasakan kalau malam ya sebelum besok ya, kalian harus belajar.
menyiapkan buku alat tulisnya. Coba sekarang silakan keluarkan buku Pancasila. Bukunya dikeluarkan sama alat tulisnya. Berarti yang nggak bawa bukunya, kalau kan nih, berarti mamanya nggak siapin bukunya. Ya, keluarkan buku dan alat tulisnya. Sudah semua? Sudah semua? Hai. Tadi pas ibu masuk ke sini, ibu perhatikan nih keadaan kelas ini. Ternyata sudah bersih. Terima kasih bagi yang tiket hari ini. Berarti kalian sudah melaksanakan tugas kalian. Oke? Nah, sehubungan sama yang ibu bilang itu akan berhubungan dengan materi yang akan dipelajari hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Jadi masih nyambung sama materi yang sebelumnya yang mengenai aturan, benar ya? Oke? Jadi pada pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kalian yang ada di sekolah dan di rumah. Jadi yang ibu harapkan dalam pertemuan kali ini kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban kalian di rumah, kemudian dapat menjelaskan hak dan kewajiban kalian di sekolah, dan kalian dapat menyebutkan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban kalian. Ayo bisa diawasi nih. Ayo semangat. Coba biar semangat kita berdiri dulu. Oke, bisa berdiri? Nah, kita berdiri ya. Masih ingat yang game yang Marina menari di atas menara? Masih ingat di atas bukit? Masih ingat? Oke. Kalau Marina gerakannya di mana Marina? Kalau menari? Kalau di atas menara? Oke. Ya, ini menari kalau ya. Siap ya? Siap. Yang di belakang kalau dia udah siap belum? Siap. Oke ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas Marina. Cepet ya. Marina menari. Marina. Lagi nih. Marina menara. Menara. Marina menari di atas menara. Marina. Marina. Marina menari. Menari. Menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan untuk semua ya. Fokus ya. Adiknya itu nanya ke kalian nih. Tujuan kalian berangkat ke sekolah untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Apa lagi coba? Beneran nih kalian ke sekolah belajar? Mendapatkan teman. Ya, apa lagi? Barangkali ada yang saya mau berangkat sekolah biar dikasih uang jajan. Tuh? Ya. Gak apa ya? Oke, ada apa ya? Coba, ini ada gambar apa? Ini ada gambar apa? Ini yang gambar satu ruang kelasnya bagaimana? Ini yang gambar kedua bagaimana? Nah, kira-kira kenapa sih ruang kelas yang gambar aku bisa foto? Bayang mungkin apa lagi? Banyak orang yang ribut. Apa lagi? Ada buang sampah mana sudah jahat nih? Apa lagi coba? Kenapa gambar yang satu bisa foto kayak gini? Uangnya nggak di tempat buat. Nggak buang pada tempatnya. Apa lagi? Ada ribut Ada aja. ribut. Ada yang pikir. Buang sampah di kolong. Nah,
Berarti faktor utama yang menyebabkan gambar yang ke-1 itu kotor yaitu kebiasaan Yang tidak baik. apa? Nomor coba bandingkan sama gambar yang ke-1. Satu kotor. Sangat kotor. Nah, kalau gambar yang kedua, berarti kira-kira apa hubungannya sama materi yang sekarang, sama hak dan kewajiban? Kenapa ibu menampilkan gambar ini? Kira-kira apa hubungannya sama materi yang sekarang tentang hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Hak. Ya, Kewajiban. hak kewajiban. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Pinter, belajar di rumah nih. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Secara gampangnya berarti orang lain memberikan kepada kita. Coba Rama, tadi hak itu apa Rama? Ayo, hak itu apa? Jangan bohong ya, fokus ya. Coba, Pian, hak itu apa Pian? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berarti tanpa nih, sejak kalian lahir ke dunia, kalian sudah mempunyai hak. Ya. Jadi hak itu dimiliki oleh setiap siapa? Orang. Setiap orang. Coba Gia, kamu punya hak nggak Gia di sini? Ya. Punya. Hepa, di sini punya hak nggak? Punya. Paham ya? Jadi coba sebutkan contoh hak apa kira-kira? Gimana? So, nih, kalau hak berdasarkan di sini apa? Haknya. Berdasarkan gambar ini, hak kalian apa sih? Mendapatkan kelas yang bersih. Pinter, mendapatkan kelas yang bersih. Itu hak kalian dong. Ya. Pertanyaannya, apakah kelas 4 sudah bersih kelasnya? Ya. Ya. Belum. Wes, kalau dari 10 sampai 100, kira-kira berapa bersihnya masakan? 1000. Kalau bisa kalau 1000 mah. Dari 10 sampai 100, kira-kira berapa nilainya? 90, 75. Aduh, 99. Ya. Berarti nggak nyampe 100%. Berarti kalian yang mempunyai yang bagian tugas kalian harus melaksanakan tugasnya dong. Ya, Bu. Terus itu hak. Kalau kewajiban apa dong? Kewajiban Kewajiban mendapatkan tempat duduk. tadi kan kalau hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berarti kewajibannya apa dong? Ada yang tahu nggak pengertian dari kewajiban itu apa? Oleh membuat pada tempatnya. Coba Putri, pengertian kewajiban apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi yang harus kita lakukan. Iya. Coba sama Wawan. Tadi bilangnya kan, nih, biar kamu mempunyai kelas seperti yang digambar yang kedua. Berarti kewajiban kamu apa dong? Terus? Berarti kewajiban kalian untuk mendapatkan kelas yang bersih seperti ini, kalian harus melaksanakan tiket, membuang sampah pada tempatnya. Coba. Tidak memperoleh beca. Iya. Makasih ya. Ada yang mau mengulang lagi nggak pengertian hak itu apa sama kewajiban? Ada yang berani? Berani. Berani.
Kamu udah bilang loh. Kamu tahu? Jangan takut ya. Ada yang mau mengulang nggak pengertian dari hak itu apa? Adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke. Hak adalah Segala sesuatu yang harus didapatkan. Kita dapatkan. ya. Sesuatu yang harus didapatkan. Dapatkan. Oke, pintar. Kalau kewajibannya apa dong? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Lakukan. Coba silakan ditulis dulu di buku sekalian. Hak Itu itu. dia yang aja. Tulis ya. Iya. Tulis yang ada di tempat tulis ya. Dan kewajiban. Adalah sesuatu. Bukan. Buka sini. Bisa kan? Ini. Sekarang. Ya, tulis ya. Kalau sudah, nanti gua akan bagikan per kelompoknya sebuah LKPD yang bergambar, ya. Ya, ini. Kalau tulis dulu aja ya. Ini ya, kelompok satu ya. Sudah semua nulisnya? Kalau sudah, silakan dilihat LKPD-nya. Gambar yang dibagikan ya. Itu ada sebuah gambar ya tentang hak dan kewajiban. Nanti tugas kalian silakan buatlah cerita singkat yang ada di gambar ini. Ya. Jadi kan ada gambar kan, kalian ceritakan, dibuat narasi, dibuat cerita ya. Paham tidak? Bisa? Ada pertanyaan? Pak Ujar paham? Paham. Nah, silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, nama-namanya siapa di sininya ya. Kalau nggak muat nih, di belakangnya saja. Oke, pindah ya. Bisa? Silakan ditulis dulu nama kelompoknya siapa-siapa tuh tulis ya. Ini kan ada gambarnya tuh beda-beda. Berdiskusi ya. Ya udah ya. Kan sudah. Ya, yang lain jangan ribut ya. Aku tidak ada. Coba kata kalian nih. Ini lagi ngapain? Gimana dapetnya? Kenapa namanya itu?
Hai. 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 Masih semangat? Enggak. Tepuk semangat. Nih, nanti kita ibu ya. Kalau ibu kayak gini kalian foto suara kalian, oke siap? Siap ya? 1, 2, 3. Yang lainnya, tolong dengarkan teman saya sedang berbicara. Bawa, ngapain? Adik sedang bersih-bersih. Adik sedang membersihkan kaca. Kakak sedang mengelap meja. Ibu sedang mengerjakan debu lampu. Ayah sedang menyemprot debu di meja TV. Ya, oke. Angkat tangannya. Sekarang melukisnya pena. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang ibu akan membagikan satu orang satu kertas ya. Nih, yang kelompok yang ini merupakan kewajiban di sekolah. Jadi yang di kelompok ini nih ya, kalian menuliskan satu kewajiban kalian di sekolah. Ya, nggak boleh masing-masing ya. Ini kewajiban. Kalau yang di sini hak kalian di sekolah. Paham? Kalau yang di sini kewajibannya kalian hak kalian di rumah. Di rumah. Paham? Kalau yang di sini hak kalian di sekolah. Kewajiban. Ini hak dan kewajiban ya. Di rumah. Ya. Sudah semua? Sudah semua? Silakan ambil satu. Silakan, mana ditempelkan tuh, mana yang termasuk kewajiban sama tak? Dibuka double tipnya gak ada ya? Siapa aja? Ambil dulu ya. Belajar mendengarkan apa yang ibu guru kalian bilang. Coba yang hak dapat makanan dan minuman, betul nggak hak? Betul. Mendapatkan
Ya, kewajiban ya. Tinggal dong, orang tua. Coba kalau Eva mendengarkan guru, benar nggak kewajiban? Coba banyak kawan. Kewajiban saya di sekolah menulis dan memperhatikan guru, benar nggak kewajiban? Nanti ibu kasih PR buat kalian ya di rumah ya. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini? Coba masing-masing kelompok memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan hari ini tuh belajar apa? Ya, hari ini tuh belajar mengenai apa coba? Dan kewajiban. Ada yang mau nggak mengangkat tangan menjelaskan kembali apa itu? Apa itu kewajiban? Ayo angkat tangan dong, berani ya, berani mengungkapkan, berani berbicara. Ayo, jangan takut salah. Aja, ya, coba. Kita dengar ya teman-teman, teman kalian ada yang mau memberikan kesimpulan. Bener nggak? Bener dong. Hebat. Apa lagi? Ya, pintar ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Benar? Benar. Sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian paham mengenai hak dan kewajiban kalian. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sulis. Apa kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Bu Sulis ya. Tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Ya. Nah, sebelum saya lanjut untuk memberikan pertanyaan, saya ingin memberitahu tujuan kita pertemuan kali ini ya Bu ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian kita melaksanakan observasi. Nah sekarang itu kita akan melaksanakan pasca observasi. Sebelum saya memberikan pertanyaan, kira-kira ada yang ingin disampaikan tidak dari Bu Sulis mengenai tadi hal yang sudah kita lakukan? Tidak ada. Baik, langsung ke pertanyaan aja ya Bu ya. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih pada Bu Sulis karena sudah bersedia untuk membantu saya melaksanakan supervisi ya Bu, untuk perasaan Ibu nih bagaimana setelah melakukan observasi. Perasaannya ya aku senang ya Bu ya, senang karena ini kali pertama saya ya, ini pertama bagi saya semenjak saya belajar di SD ya Bu ya, itu di observasi. Jadi sebenarnya ada orang yang menilai saya belajar di kelas bagaimana gitu. Itu pasti. Jadi perasaannya senang ya Bu ya karena karena baru pertama kali ya Bu ya untuk melaksanakan observasi seperti itu. Selanjutnya tadi tujuan pembelajarannya itu kalau nggak salah mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya Itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan yang termasuk hak dan kewajiban di rumah. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajiban di sekolah. Dan yang ketiga itu siswa atau peserta didik ya Bu ya, mampu menyebutkan mana yang termasuk hak dan kewajiban itu. nanti tujuan pembelajarannya itu ada 3, siswanya bisa menyebutkan antara hak dan kewajiban, kemudian bisa mengidentifikasi perbedaannya seperti itu ya.
Sulis nih, pengamatan Bu Sulis kira-kira keberhasilan dari tujuan pembelajaran dan aspek yang ingin Ibu Sulis kembangkan itu menurut Bu Sulis berapa persen? Terkait dari tujuan pembelajaran, saya sendiri menilai itu sekitar 40% lah. Ya, walaupun kenyataannya yang lebih sulit itu pas bagian pengembangan, Bu. Terutama dilihat itu dari pas pembagian LKPD. Nah, ada LKPD gambar tuh, Bu. Ternyata hampir semua kelompok itu masih belum bisa menceritakan kembali gambar yang dibagikan itu. Bu, ini bagaimana? Bu, bagaimana? Jadi anakku belum bisa menceritakan, gitu kan? Dia paham mana hak dan kewajiban, tapi dia tidak bisa menceritakan kalau dikasih gambaran seperti itu tuh, Bu. Tuh palingnya yang perlu dibuat itu pengembangannya, Bu. Tuh. Berarti menurut Bu Sulis itu tingkat keberhasilannya sudah 80%. Ya, Sudah sangat tujuan, baik ya. dari Tujuan pengajaran 80%. Kalau dari aspek pengembangannya saya masih kurang 60% di sini. sekitar 50%. Dilihat tuh yang mau kan juga beberapa tadi di itu, dan itu yang saya lihat juga yang memiliki kemampuan tinggi juga, yang bawahnya belum bisa. Berarti jadi belum merata seperti itu ya. Kemudian untuk strategi yang akan dilakukan oleh Bu Sulis selanjutnya nih dari kekurangan-kekurangan yang tadi, strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Sulis? Ya, selama observasi itu juga tahu kan dia di situ kan ada kelompok. Nah, di kelompok itu emang saya salah ya dia itu ada 4 kelompok ya, 2 kelompok kecil yang terdiri dari 7 anak ya, yang selebihnya 2 kelompok itu hampir 10 bahkan 10 lebih 10 anak lebih ya. Nah, jadi kan ternyata pas dibagi KPD yang bergambar itu yang kelompok besar itu yang mengerjakan hanya orang-orang tertentu, itu juga yang memiliki kemampuan lebih tinggi gitu, sedangkan anak-anak yang punya kemampuan lebih rendah, yang sedang rendah itu dia kebanyakan dia kayak nggak mau beradaptasi sama yang lain, nggak mau nimbrung tuh, Bu, gitu. Terus juga yang di sebelah sini kan itu kelompoknya kan semua laki-laki tuh, Bu, semua laki-laki, jadi kayak kurang interaksinya juga. Terus yang sebelah sana itu kan banyak juga ya, Bu ya, itu semuanya ya, itu kebanyakan memiliki kemampuan yang sedang sama rendah, jadi nggak berkembang juga, Bu. Makanya saya dibimbing dulu sama gurunya kan, ini kayak gini loh, malah yang di kelompok yang belakang tuh, Bu, yang belakang itu kebanyakan diisi sama orang-orang yang berkemampuan tinggi semua, tinggi sama rendah. Jadi yang tinggi sama yang tinggi sendiri, yang rendah sama yang rendah, jadi kayak kurang komunikasinya. Nah, nanti pengen untuk tindak lanjutnya tuh ya paling mengubah kelompoknya nanti lebih heterogen, jadi KPN itu satu kelompok itu dengan jumlah peserta itu 4-5 ya, nggak terlalu banyak, 1-5 nanti diisi sama yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah, dengan harapan yang tinggi ini tuh bisa mengayomi tuh, bisa ngasih bimbingan. Kan kalau semuanya dari dulu kan ya repot kan, apalagi sekarang juga kurikulum merdeka kan, jadi lebih ke anaknya gitu, Bu. Terus kadang anak kan lebih suka sama yang sedang juga, yang arah gitu dalam anak tuh. Jadi seperti itu, Bu. Yang semacam kayak itu tuh sebaya tuh. Jadi nanti di kelas itu ada 34 anak ya, berarti lebih banyak kelompoknya gitu, Bu. Nanti yang memiliki kemampuan tinggi bisa pagi sebar ya gitu. Nanti lebih dikasih banyak tuh gambar. Kadang anak zaman sekarang tuh dia apa ya, nggak dekat ya, kayak Kurang optimalkan, dia pokoknya dikasih makan terus tuh, nggak mau mikir sendiri tuh, makanya dikasih gambar itu gambarnya kayak gambar sedang bersih kelas, kok anak nggak bisa menceritakan kembali, walaupun anak tuh tahu mana kewajiban mana tuh, seperti itu. Berarti nanti strategi yang akan dilakukannya membuat kelompok lebih heterogen, karena tadi itu kelompoknya masih homogen ya, Bu. Kemudian juga tadi berarti kelompoknya itu terlalu banyak sisanya, dan juga nanti pembelajarannya itu akan ditambah seperti gambar-gambar.
sudah baik ya Bu ya strateginya yang dilakukan oleh Bu Sulis. Kemudian terakhir nih untuk tindak lanjutnya dari kekurangan tersebut, kemudian ada strategi yang akan dilakukan. Nah, tindak lanjutnya nanti rencana yang akan Bu Sulis lakukan setelah ini itu seperti apa? Paling nanti diterapkan di pembelajaran berikutnya tuh gitu. Soalnya kan pengennya anak yang lebih dominan daripada guru gitu. Jadi kayak lebih enak pakai kelompok gitu yang pembelajaran berikutnya itu bakal seperti itu kelompok. Jadi dibagi. Jadi guru yang menentukan gitu. Nanti tindak lanjutnya adalah nanti bisa diaplikasikan di pembelajaran selanjutnya. Cara-cara atau strategi-strategi yang tadi yang sudah Sulis paparkan seperti itu. Disesuaikan sama pelajaran juga ya. Disesuaikan dengan Pelajarannya juga. mungkin itu saja ya Bu ya yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya kira-kira ada yang ingin Bu Sulis sampaikan lagi barangkali dari percakapan ini? Ya kali memasukkan dari guru bisa itu bagaimana gitu. Ya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Kita sama-sama belajar. Saya belajar dari Bu Sulis, kemudian Bu Sulis juga sama belajar dari saya. Kita saling berbagi aja. Seperti itu Bu. Ya. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih banyak Bu Sulis atas waktu yang sudah Bu Sulis berikan kepada saya. Mohon maaf barangkali saya mempunyai perkataan yang mungkin menyinggung dari Bu Sulis, saya minta maaf. Terus juga saya juga sekali lagi ingin mengingatkan kepada Bu Sulis, bukan berarti saya seperti ini tuh lebih pintar dari Bu Sulis ya Bu ya, atau lebih jago atau lebih hebat, tidak. Jadi kita sama-sama belajar saja seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Sulis atas waktunya. Untuk sesi pasca observasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitri, ada yang